Kita bakal belajar tentang apa sih itu mekanisme burn, what is burn mechanism. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelumnya nggak tahu apa itu burning, pengertiannya apa, tujuannya apa, lalu bedanya sebelum di burn dan sesudah di burn itu apa, di kesempatan kali ini kita bakal sedikit bereksperimen juga terkait pengaruh burning dari sebelum burning sampai setelah burning di harganya. Oke, burn mechanism meaning. Apa sih burn itu? Burn itu dari kata dasar bakar. Jadi mekanisme dari burn token ini adalah proses untuk menghapus atau menghancurkan sebagian token dengan cara apa? Dengan cara dikirim ke address mati atau dead address. Nah, dead address ini nggak bisa diakses oleh developer token yang bersangkutan, atau oleh investor, atau siapapun itu. Jadi tokennya ini dibuang ke dead address. Biasanya dead address itu diawali dengan 0x000 sekian, sampai di akhir address itu ada dead, atau tulisan dead-nya itu di awal, seperti 0x dead 00000, terus angka seri di belakangnya itu random. Itu adalah burning address atau dead address yang nggak bisa diakses oleh semua orang. Bahkan developernya pun nggak bisa ngambil token mereka dari sana lagi, nggak bisa ditarik lagi. Nah, apa sih tujuan ngelakuin burn itu? Ini beberapa project ngelakuin burning ya. Contoh nanti kita pakai cash, token float, itu nge-burn LP mereka, token LP mereka. Tapi di kesempatan kali ini kita nggak bahas tentang LP dulu, tapi tentang dasar-dasar dari mekanisme burn token. Jadi tujuan dari burn token ini adalah untuk mengurangi supply yang beredar di pasaran, lalu supply yang sudah dikurangi itu akan meningkatkan kelangkaan token. Kalau tokennya langka dan investor makin banyak yang beli, itu harganya juga makin naik. Itu sederhananya adalah semakin langka token, maka akan semakin naik nilainya. Nih, this is done to create a price increase. Nah, di sini kan udah di-mention nih. Efek dari burn ini salah satunya adalah meningkatkan harga dari sebuah token. Jika investor membeli lebih dari token yang tersedia, maka harga dari sebuah token itu akan naik dibandingkan sebelum di burn. Jadi nanti ada selisih bedanya. Misalkan sebelum di burn, token itu ketika dibeli dengan jumlah dan $1.000, naiknya cuma 10%. Tapi ketika setelah di burn, setelah supply-nya berkurang, bisa naik sampai 20%. Tergantung dari jumlah yang di burn. Itu dengan dana yang sama ya, dengan dana $1.000. Nah, di sini ada note. Jadi nggak selalu kalau token itu di burn terus harganya langsung naik. Itu enggak. Cara kerja yang sebenarnya dari burning token ini adalah ketika supply dari token itu udah dikurangi, lalu dev ini biasanya melakukan buyback pada token. Jadi dia beli lagi setelah di burn, supply-nya berkurang, si dev ini bakal beli token itu lagi, sehingga harga naiknya itu lebih signifikan daripada dia beli di jumlah token yang belum dikurangi atau belum di burn. Nah, apakah ketika setelah melakukan burning token itu langsung naik harganya? Nggak juga, tapi harus dibeli dulu dengan dev, dibeli dulu dengan investor, baru harga itu lebih naik signifikan. Kalau ada pertanyaan lo, kan sama aja bohong. Ya enggak, kalau misal token itu sebelum di burn supply-nya adalah 10.000, lalu ada yang beli $1.000,
itu naiknya 10% kurang lebih. Tapi ketika udah di burn, misal dikurangi 50% gitu, jadi sisa 5.000 token, itu bisa jadi 20% kenaikannya. Kita eksperimen dikit ya. How burn mechanism work? Nah, ini yang udah kita mention sebelumnya. Sebelum token itu di burn, ini saya pakai contoh token float ya. Token itu ada 10.000 jumlahnya. Lalu di tengah ini ada date address. Date address ini yang sebelumnya kita mention, yang nggak bisa diambil balik tokennya oleh dev atau oleh siapapun. Dan semua orang nggak ada akses ke sini. 10.000 float di burn, 5.000 float. Nah, ini setengahnya ya. Satu logo ini melambangkan 1.000 float. Sisanya supply after burn, sisa 5.000 float. Next. Nah, ini kita sedikit eksperimen ya. Ketika ada seorang investor yang membeli $1.000 di supply 10.000, gimana sih pengaruhnya ke harga? Oke, katakanlah harga awal dari float adalah $1. Lalu ada investor yang membeli token itu sejumlah $1.000. Berarti $1.000 dibagi supply yang lagi beredar. Ini kan sebagai contoh 10.000 ya supply-nya. 1.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,1. 0,1 kita kalikan dengan 100 karena kita bakal ambil persentasenya. Kali 100% sama dengan 10%. Nah, harga yang awalnya $1 naik 10%. Itu jadi $1,10. Ini sebelum di burn ya. Sesudah di burn gimana? Nah, ini sesudah di burn. Tadi kan 10.000 supply ya, sekarang 5.000 supply. Harganya tetap sama $1, tapi ketika ada investor yang membeli token dengan dana $1.000, dibeli 1.000 dibagi 5.000. 5.000 ini adalah sirkulasi supply yang sekarang beredar di pasaran setelah si float ini di burn setengahnya. Hasilnya adalah 0,2. Karena kita mau ambil persentase kenaikannya, berarti 0,2 dikali 100%. 20%. Token yang awalnya bernilai $1 setelah dibeli dengan dana $1.000 bisa jadi $1,20 setelah si investor ini beli. Nah, bedanya di sana. Kalau dengan 10.000 supply cuma naik 10% dan harga setelah dibeli adalah $1,10. Tapi ketika di 5.000 supply belinya, harganya naik 20%, jadi $1,20. Jadi itu bedanya. Baik, terima kasih. Misalkan ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar atau DM aja, silakan.